Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan KPPS yang menggunakan aplikasi Sirkap 1 dan Sirkap 2 dan nanti yang akan menulis, C-Hasil, ada informasi terbaru teman-teman, penulisan C-Hasil untuk upload ke Sirkap nanti supaya, bisa terbaca angkanya dan juga bisa terbaca hasil perhitungan suaranya. Nah, teman-teman, kemarin itu kan ada panduan Sirekap Mobile yang terbaru yang sudah diberikan oleh KPU di Zoom kalau nggak salah. Nah, di sini itu ada beberapa informasi, tipsnya yang pertama teman-teman ya, saat kita mengambil gambar C-Hasil, itu pastikan cahayanya memadai. Kemudian pastikan juga 4 marker di ujung kertas itu terbaca. Jadi kan nanti di C-Hasil itu di ujung-ujungnya itu kan ada yang marker hitam. Nah, itu harus terbawa semuanya, teman-teman ya. Nah, kemudian kita ketika ngambil gambar tidak boleh dalam kondisi blur. Jadi ditekan di tengahnya supaya fokus kameranya. Nah, kemudian untuk penulisan C-Hasilnya, teman-teman kemarin ada informasi terbaru. Apabila penulisan angka digital tidak terbaca, teman-teman ya, teman-teman silahkan mengikuti panduan tips seperti ini. Nah, prompt hasil dapat diisi menggunakan spidol. Jadi, nanti diisinya dengan spidol, pastikan angka ditulis dengan rapi. Nah, ini ada opsi tidak perlu menggunakan angka digital. Angka 0 di awal dapat ditulis menggunakan 0 seperti ini atau X ya, teman-teman. Tapi X-nya jangan sampai memenuhi kotak memenuhi kotak hasil ya. Kemudian angka 0 di tengah atau di akhir ditulis dengan 0 seperti biasa. Angka 1 ditulis dengan menggunakan garis lurus seperti ini. Angka 2 seperti biasa juga gak apa-apa. Nah, kalau untuk angka 4 itu pakai angka kursi terbalik 4 seperti ini ya. Jadi jangan sampai 4-nya seperti ini. Angka 5 ditulis seperti ini. Angka 6 juga masih sama ya. Cuma ini kan tebal ya, teman-teman. Jadi kenapa harus pakai spidol supaya kelihatan jelas tebal, teman-teman. Jadi nanti akan terbaca sama si rekap formulir C hasilnya yang untuk presiden ya. Nah, ini 7 angkanya bisa pakai begini, bisa juga seperti ini. Angka 8 dan ini kan berlaku untuk di tempat penulisan digital. Nah, contohnya seperti ini, teman-teman. Kalau kita gak bisa mengikuti angka digital kayak gini, boleh seperti ini ya. Ini kan harus lurus ya, teman-teman. Di sini kalau kita gak bisa itu kita harus lurus. Contohnya seperti ini, teman. Kita buat aja dulu ya. Seperti ini. Kita coba pertebal ya. Ini kan harus warna biru ya. Nanti dikasihnya kalau nggak salah warnanya biru. Gitu ya. Mungkin kalau seperti ini akan terbaca kayaknya ya, teman-teman. Kalau seperti ini. Nah, seperti ini ya. Cuma mungkin ini warnanya kan pakai spidol yang warna lebih jelas, teman-teman ya. Lebih terang gitu. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau angka digital kan begini. Nah, kalau yang nggak biasa pakai angka digital, itu bisa pakai penggaris, teman-teman ya, supaya lurus seperti ini. Ini kan angka satunya, nah harus pakai angka garis lurus seperti ini ya. Angka 4 jangan kayak gini. Nanti di penulisan digitalnya harus seperti ini, teman-teman ya. Ini kan garis lurus. Tarik aja di sini kan ada angka digital tuh 1, 2, 3, 4. Seperti ini mungkin ya. Kita coba. Nah, ini jadi lurus ya di angka digitalnya. Kemudian nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, seperti ini mungkin kayaknya. Kalau ini untuk di angka digital kan seperti ini. Nah, ini perubahannya seperti ini teman-teman. Kemudian nah, HP Android yang kita gunakan itu utamakan yang ada kamera belakang.
gitu teman-teman ya, yang bisa di wide, kemudian di ultra wide atau diperkecil, perbesar. Nah, untuk instalasi APK-nya teman-teman harus menggunakan versi terbaru. Jadi lihat terus di Play Store-nya apakah APK Sirekapnya sudah terbaru atau belum. Jadi harus terus dilihat teman-teman ya. Kemudian login username dan password-nya yang sudah diaktifasi. Jadi akunnya itu-itu saja. Jadi kebanyakan yang nggak bisa login tuh di sini ataupun juga ketika upload ini tidak bisa diupload gitu ya. Kemudian nanti kalau ini mah tetap sama masuknya teman-teman. Ya, masuknya sama. Kemudian di sini juga. Nah, ini emang yang paling sulit itu ketika kita sudah autentikasi kemudian muncul loading. Ya, teman-teman error tidak bisa masuk. Nah, teman-teman penggunaannya kalau Sirekap 1 gak jalan, itu coba di Sirekap 2. Ya, kalau Sirekap 1 mengalami masalah, masuk aja ke Sirekap 2. Nah, ini hampir sama ya. Kemudian juga di sini ini nanti dibantu sama PPK, teman-teman ya. Kemudian penghitungan suara ulang, pengisian saksi ya seperti ini udah saya jelasin sebelumnya. Ini yang barunya di mana ya? Cuma penulisan angka digital saja, teman-teman tadi ya. Kalau ini dilihat semuanya ya hampir sama dengan apa yang kita kerjakan gitu kan. Nah, jadi di sini maksudnya pastikan seluruh marker ini ke bawah ini ya. Yang marker yang hitam ini teman-teman garis ini semuanya harus terbawa. Jadi supaya nanti terdetek teman-teman kita lihat ya. Nah, di sini seperti ini. Nah, kalau udah garis hijau seperti ini, terjadi ketidakcocokan antara halaman yang Anda pilih dan April tag. Ini ya. Nah, kebanyakan kan teman-teman itu mengalami loading. Itu teman-teman nggak apa-apa kalau udah lagi nge-loading, itu keluarkan aja dulu, close aja dulu ya. Nanti kemudian masuk lagi, simpan dulu handphonenya, beberapa saat, kemudian nanti buka lagi, aktifkan lagi. Itu teman-teman ya. Kalau mengalami masalah loading. Apalagi kan besok penggunaannya serentak gitu kan. Nah, nanti strateginya coba dulu di Sirekap 1. Apabila di Sirekap 1 masih loading atau tidak bisa dibuka, maka masuk ke Sirekap 2, teman-teman ya. Seperti itu. Nah, nanti kalau udah ada tanda biru seperti ini kan, teman-teman klik detail di sini ya. Klik detail, kemudian nanti dilihat apakah angkanya sama atau belum. Nah, jadi ini penulisan inilah yang akan dilihat nanti penulisan ini. Jadi harus jelas, teman-teman ya. Walaupun nggak pakai angka digital, tapi harus jelas, jelas dan tulisannya itu tebal teman-teman ya, tajam. Ini kan tulisannya pakai pulpen biasa, jadi nggak kelihatan. Jadi nanti kalau di di papan pleno itu CAC-nya ditulis dengan spidol supaya kelihatan ya. Nanti jumlahnya ini sesuaikan. Jadi kalau ini masih merah seperti ini tidak benar salah. Nah, ini di sini bisa diedit teman-teman ya. Edit saja, sesuaikan. Sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya. Jadi kalau ada yang salah penulisannya kita edit sampai semuanya bertanda hijau seperti ini ya. Berarti ini sudah benar gitu teman-teman. Nah, kalau udah benar, nah nanti buktinya itu seperti ini ya kalau udah benar. Jadi ke sininya hijau, sini biru, berarti kalau udah checklist ke semua ini berarti datanya udah benar. Tuh. Kalau kita mau ngecek lagi takut salah, ini klik lagi detail. Karena ini harus sesuai dengan data yang ada di dalam Chasil. Kalau ke bawahnya sih sama gitu ya. Jadi informasinya cuman pas penulisan angka digital saja teman-teman ya. Jadi bisa menulis pakai angka biasa cuman harus tebal tulisannya. Kemudian nanti setelah itu teman-teman mengisi daftar hadir ya. Nah, ini kan untuk cara pembagiannya ya. Nah, ini kan udah kita unggah berkas. Ketika kita klik unggah nanti sudah selesai, kita bagikan. Nah, pas ketika kita bagikan teman-teman ya. Nah, nanti kita buat salinannya, bagikan klik, maka di sini akan muncul
link-nya di sini, kemudian di sini muncul, aplikasi mau dibagikan ke mana. Kalau kita mau bagikan ke WhatsApp-nya saksi pengawas, itu silahkan ya. Jadi saksi pengawas dapat salinan C hasil PPWP, nah di sini ya, gitu, dikasihkan saja. Oke, seperti itu teman-teman. Ini untuk pengisian daftar hadir. Kalau daftar hadir mah gampang ya, nanti setelah selesai upload hasilnya baru daftar hadir. Nanti kalau ada 10 halaman diupload aja semuanya ya. Ini kalau udah ditandatangani dan udah diisi. Oke, itu teman-teman ya informasi terbarunya nggak ada lagi, cuman tata cara pengisian aja di sini. Nah ini katanya bisa dirubah gitu kalau yang untuk angka digital bisa begini. Nah kalau untuk angka satu ini kan bukan di tempat digital jadi harus angkanya garis lurus teman-teman ya. Untuk angka satu garis lurus jangan pakai topi supaya kebaca gitu. Pakai garis lurus aja. Contohnya kayak gini ya. Ini kan nggak lurus. Nah seperti ini. Kemudian nanti pakai supaya tebal ya. Nah seperti ini. Cukup garis seperti ini aja. Jadi garis lurus gitu ya. Angka 6 bisa kayak gini nih. Ini kan di tempat angka digital ya bisa dirubah seperti ini gitu. Oke itu aja teman-teman informasinya. Teman-teman sekarang kan kita lagi sibuk lagi buat TPS. Saya juga harus ke lapangan langsung ke TPS sekarang melihat kondisi di TPS sekarang udah dibuat atau belum. Semoga bermanfaat dan teman-teman tetap semangat untuk mengerjakannya. Jangan lupa bantu like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.